Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Amma ba'd. Hadirin Bapak dan Ibu jemaah kajian pada subuh Masjid Al-Fauzin, yang mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan baik fisiknya terlebih juga rekeningnya semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita limpahan rahmat dan maghfirahnya dengan wasilah kita berkumpul di tempat yang insyaallah berkah ini, karena Rasulullah SAW bersabda, la yaqudu qawmun yadhkurullaha fihi illa afathuhul malaikah wa ghashiyatuhur rahmah wa nazalat alaihim sakinah. Tidaklah sekelompok orang yang berkumpul di suatu majelis ilmu untuk bermuzakarah, untuk mempelajari ilmu syariah, melainkan akan dibersamai oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mendoakan untuk kita agar kita mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun Bapak Ibu sekalian, kita di sini mungkin hanya ada belasan atau puluhan orang, tapi mudah-mudahan ada ratusan malaikat yang bersamai kita di munasabah kita kali ini. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dengan pertemuan kita, dan kita niatkan mudah-mudahan ini menjadi pemberat pengalaman usaha kita di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, tema kita kali ini kontekstualisasi hadis-hadis terkait dengan muamalah. Kemarin kita sudah pernah bahas ya di beberapa pertemuan sebelumnya terkait dengan dalam memahami hadis ya, itu tidak kemudian hanya sekedar dibaca lalu diterjemahkan. Dalam kita memahami hadis itu kita harus juga melihat aspek latar belakang hadisnya. Misalnya kalau kita misalnya baca ayat, kita juga harus tahu namanya asbabun nuzul ya, asbabun nuzul suatu ayat. Apa maksud dari suatu ayat? Ya, kita bisa mengetahuinya di antaranya dengan mengetahui sebab nuzulnya. Kenapa ayat itu diturunkan? Ya. Demikian juga dengan hadis. Hadis itu dalam memahami ya, dalam membacanya, kita juga harus melihat konteksnya. Ya. Kita harus melihat bagaimana kondisi situasi ketika hadis itu diucapkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Supaya kita mendapatkan pemahaman dan gambaran yang benar terkait dengan hadis itu. Karena kadang-kadang kalau kita hanya baca secara tekstual saja, ya, boleh jadi pemahaman atau maksud dari hadis itu menjadi kemudian bias, ya, tidak dipahami secara utuh, ya, sehingga nanti pemahamannya pun akan menjadi keliru. Ya. Makanya di pertemuan sebelumnya kita pernah bahas pertemuan dengan judul hadis Nabi bisa menyesatkan. Bisa ketika dipahami secara tidak sesuai dengan konteksnya, tidak sesuai dengan sebab nuzulnya. Ya. Makanya kan ada seorang ulama ahli hadis di abad kedua Hijriah, namanya Sufyan bin Uyainah. Beliau ini ahli hadis, hafal hadis, ya. Tapi beliau mengatakan al-haditsu madillatun illa al-fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi orang yang paham, bagi orang yang fuqaha, orang yang faqih, itu para ulama. Dalam riwayat yang lain, seorang ahli hadis juga Ibnu Wahab mengatakan, laula Malik wal Laits lahalatu. Andaikan aku tidak bertemu dengan Imam Malik dan Imam Laits, dua ulama ahli fikih, ya, lahalatu, aku pasti akan celaka. Kenapa? Kuntu adunnu anna raja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'malu bihi. Dulu aku mengira bahwa setiap hadis yang bersumber dari Rasulullah SAW itu semuanya pasti harus diamalkan. Artinya harus diamalkan apa adanya. Ya. Maka ketika beliau bertemu dengan Imam Malik, seorang ahli fikih, beliau tahu tidak sesederhana itu dalam mengamalkan hadis. Harus memahami bagaimana konteks hadis itu. Maka
Maka judul kita kali ini adalah kontekstualisasi hadis-hadis muamalah. Apa maksud kontekstualisasi itu? Itu maksudnya dalam dua hal, Bapak sekalian. Ya. Pertama, kontekstualisasi dalam hal pemahaman hadisnya. Ya. Jadi kalau kita membaca sebuah hadis, memahami sebuah hadis, ya, kita harus mengaitkan hadis itu dengan keadaan atau peristiwa yang terjadi pada saat hadis itu diucapkan. Sedang apa Nabi itu mengucapkan hadis itu, kemudian bagaimana kondisi masyarakat di waktu itu, ya, sehingga ketemu tuh apa maksud dari ucapan Rasulullah SAW. Karena kalau kita baca hadis, kita tidak menemukan konteksnya. Kita biasanya membaca hanya matannya, ucapannya saja, ucapan Rasulullah SAW. Misalnya mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Tapi dalam rangka apa yang mengucapkan itu? Ya, apa konteksnya? Itu kan tidak disebutkan dalam hadis. Kita harus digali, ya, digali apa konteksnya, apa bagaimana keadaan dan peristiwa ketika hadis itu diucapkan, sehingga nanti pemahamannya lebih utuh. Ya, itu nama maksudnya kontekstualisasi dalam hal pemahaman. Dalam kata lain, ada namanya illat hukum. Nah, illat hukum itu artinya alasan hukum. Ketika Nabi misalnya melarang, ya, atau ketika Nabi memberikan perintah, ya, apa illatnya, apa latar belakang hukumnya, alasan hukumnya itu kenapa dilarang, kenapa diwajibkan, itu yang digali. Ya, itu yang disebut dengan kontekstualisasi. Walaupun tidak semua hukum itu ada illatnya, ada alasannya, ya. Karena nanti hukum ini terbagi dua dalam kajian usul fikih, ya. Ada hukum yang ada alasan logisnya atau disebut dengan hukum mu'addal. Ada hukum yang tidak ada alasan logisnya, itu ibadah saja, ritual saja, ya, maka tidak ada konteksnya. Tapi kalau apalagi hadis-hadis terkait dengan muamalah, ya, itu selalu hukumnya itu ada illatnya, ada alasan hukumnya. Bisa kita cari, bisa kita gali kenapa dilarang itu, kenapa Nabi wajibkan sesuatu misalnya. Itu bisa kita gali alasan logisnya. Itu namanya hukum yang mu'allal. Ya. Ada hukum yang mu'allal, hukum yang tidak bisa digali kenapa alasan hukumnya. Misalnya perintah sholat atau misalnya jumlah rakaat sholat. Kita tak bisa mencari secara logis misalnya kenapa kok sholat zuhur harus 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Padahal kalau kita cermat dengan akal logika gitu ya, subuh kan harus lebih banyak. Kenapa? Karena orang masih seger, baru bangun tidur. Zuhur, asar itu orang capek-capek ya harusnya 2 aja deh, gitu ya. Tapi kenapa kalau subuh malah 2, zuhur, asar 4? Nah, itu namanya 2. Itu hukum yang tidak ada alasan logis, itu taat budi namanya. Kita diperintahkan untuk melaksanakannya, kita tinggal laksanakan sebagai bentuk ujian ketaatan. Itu namanya ibadah atau sifatnya hukum yang taat budi, yang ritual. Tapi di sisi lain ada hukum yang sifatnya mu'allal tadi, ada alasan logisnya yang bisa kita cari kenapa alasannya ini. Contoh misalnya ketika Allah mengharamkan riba, ya kenapa riba itu diharamkan? Bahkan ancamannya luar biasa dalam bacaan Quran, ya. Diajak perang oleh Allah dan Rasulnya. Fa'adzatu biharbin minallah wa rasulih. Siapa yang tetap melaksanakan riba, ya, maka umumkan perang dengan Allah dan Rasul. Kenapa riba itu diharamkan? Tentu ada alasan logisnya. Ada alasan kezaliman di situ. Di mana orang yang sedang kesulitan, dia minjem uang, dia malah diubahkan bunga yang berlipat-lipat, dicekik, ya, dizalimi, eksploitasi peminjam yang sedang butuh bantuan, malah dicekik dengan bunga yang berlipat-lipat. Itu kan ada alasannya. Mafhum, kemudian makhluk masuk akal. Kenapa riba itu diharamkan? Karena kezaliman yang luar biasa waktu itu, sehingga Allah sangat tegas mengancam pelaku riba. Atau misalnya, kenapa Allah haramkan judi misalnya? Ya. Nah, keharaman itu masuk akal, ada alasan logisnya, ada illatnya. Ya. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuqi'u bainakumul adawata wal baghdha. Karena judi, mabon itu biasanya menimbulkan permusuhan, kebencian di antara kalian. Itu ada alasan hukumnya. Ya, makanya Bang Haji Roma Irama, itu sampai buat bikin lagu khusus judulnya judi. Dan katanya itu bikin lagu itu Bang Haji itu sampai observasinya 3 tahun katanya gitu ya, untuk melihat bagaimana dampak di masyarakat. Nah, makanya lagunya kan bagus isinya ya.
dampak di masyarakat. Kalaupun kau menang itu awal dari kekalahan. Kalaupun kau kaya itu awal dari kemiskinan. Makanya masuk akal kalau judi itu diharamkan karena ada alasan bagus, mafhum. Nah itu namanya hukum yang mu'allal, hukum yang ada alasan hukumnya. Maka harus dicari konteksnya. Apa nih konteksnya? Kenapa Nabi mengharamkan judi? Oh ada ketemu. Karena judi itu misalnya menyebabkan orang malas bekerja, menghayal, gitu ya, pengen cepat kaya dengan instan dan seterusnya. Ya. Dan judi itu misalnya lingkaran setan, ya, yang menang ketagihan, yang kalah penasaran, sehingga orang nggak mau berhenti main judi sampai melarat baru dia berhenti, sampai bangkrut dia baru berhenti main judi. Nah, judi itu merusak tatanan sosial. Jadi judi itu sangat kencang diharamkan. Kenapa minuman keras itu diharamkan? Jelas karena memabukkan, merusak fungsi akal. Ya, jadi mabuk yang diharamkan itu adalah mabuk yang merusak fungsi akal. Ya, bukan mabuk kendaraan. Kalau mabuk kendaraan itu tidak merusak fungsi akal, itu namanya mual. Ya. Beda. Kalau dalam bahasa Indonesia sama-sama mabuk, ya. Mabuk di sini maksudnya apa? Mabuk yang merusak fungsi akal. Setiap makanan, minuman, ya, walaupun dia bukan alkohol, walaupun dia bukan perasan anggur, fermentasi anggur atau kurma, karena zaman Nabi Muhammad itu minuman keras itu buat dari anggur dan kurma. Belum ada waktu itu ganja, zaman belum ada misalnya apa narkotika, ya, sabu-sabu, dan belum ada di masa Rasulullah. Tapi kemudian ya, sama hukumnya haram juga. Kenapa? Karena ilatnya ada konteksnya apa? Konteksnya itu dia memabukkan. Setiap hal yang memabukkan juga haram. Nah, mabuk di sini apa? Mabuk di sini adalah menghilangkan fungsi akal. Nah itu konteksnya. Berarti ada hukum yang bisa kita gali. Ada alasan hukumnya, ilatnya. Itu disebut dengan kontekstualisasi dalam pemahaman. Yang kedua, kontekstualisasi dalam hal penerapannya. Kalau tadi kita memahami hadisnya, kita lihat konteksnya, kita lihat alasan hukumnya. Yang kedua adalah tahap penerapan. Kalau kita ingin menerapkan hadis itu di zaman sekarang, bagaimana kita menerapkan hadis itu? Ya, maka kita harus mengkontekstualisasikan penerapan itu. Kita menyesuaikan ilat hukum yang disimpulkan oleh satu hadis dengan realitas pada masa kini. Ya, apakah ilat itu masih ditemukan atau tidak? Sesuai dengan kaidah fikih, keberadaan hukum tergantung pada keberadaan ilat. Jadi misalnya ketahuan tadi, khamr itu diharamkan karena memabukkan. Ya. Nah sekarang, apakah khamr itu hanya sebatas minuman saja? Oh ternyata ada banyak nih, berarti sama hukumnya haram. Itu kontekstualisasi dalam penerapannya. Ya misalnya kenapa ada ini bisa jadi nanti ulama melahirkan berbeda pendapat. Seperti kemarin kita bahas tentang bunga bank itu ya. Riba itu sepakat haram, tapi dalam melihat konteksnya itu nanti ada pandangan yang berbeda. Riba itu apakah haram karena sekedar ada bunga, mau sedikit mau banyak itu haram, atau riba itu adalah bunga yang berlipat, yang mencakup menzalimi. Nah, sehingga nanti dalam penerapan pasti berbeda. Sehingga fatwa ini muncul ada dua, kan? Ada fatwa sebagai ulama mengatakan bunga bank itu haram karena riba. Ada fatwa ulama di Mesir yang mengatakan juga bunga bank itu tidak termasuk riba. Kenapa? Karena tidak menzalimi, karena tidak berlipat-lipat. Nah, maka di sini kalau ada perbedaan, maka wajar. Karena dalam memahami konteksnya itu boleh jadi berbeda. Sekali lagi jangan sekalian, bahwa kita dalam memahami hadis, ya kita selain membaca hadisnya, teksnya, juga kita harus memahami konteksnya, ya, supaya nanti pemahamannya lebih utuh. Saya kasih contoh beberapa hadis yang bisa dipahami secara kontekstual, ya. Contoh apa? Jadi satu hadis terkait dengan muamalah, terkait dengan suatu transaksi di mana Nabi pernah melarang menjual barang yang belum dimiliki. Ini hadisnya dari Hakim bin Hizam, sahabat Nabi namanya Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini suatu saat pernah nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada orang pesan barang ke saya, mau beli barang ke saya, dia sudah ngasih uang ya, tapi barangnya masih di pasar. Boleh nggak saya terima pesanan itu? Nanti saya belikan barangnya di pasar. Saya terima uangnya dan baru saya belikan barangnya di pasar. Apa kata Nabi? La tabi' la laisa indak. Jangan kamu jual barang yang tidak kamu miliki. Ya, jadi orang pesan barang yang belum ada, masih di pasar.
ya, uang sudah diterima, nanti barang baru dicarikan kalau orang sudah pesan. Karena Nabi, jangan kamu jual barang yang belum kamu miliki. Nah ini kan larangan. Kalau larangan berarti konsekuensi hukumnya apa? Biasanya larangan itu hukumnya haram, tidak boleh, terlarang. Berarti menjual barang yang belum kita miliki itu hukumnya apa? Haram. Nah cuma kita tidak berhenti di situ. Para ulama tidak berhenti di situ. Para ulama perlu mencari tahu apa konteksnya, ya. Kenapa Nabi melarang transaksi itu? Ya, karena tadi hukum yang terkait dengan muamalah biasanya ada alasan logisnya, ada ilat hukumnya. Kenapa? Ya, itu bisa dicari. Kenapanya bisa dicari. Kenapa Nabi melarang menjual barang yang belum dimiliki? Karena sekarang banyak prakteknya. Sekarang banyak prakteknya. Jual beli pre-order itu kan jual beli barang yang belum dimiliki. Atau misalnya sekarang ada istilah drop shipping, ya. Jadi orang jual barang online, ya. Tapi dia cuma modal fotonya aja sama keterangan barangnya. Barangnya belum dia punya. Nanti kalau ada orang pesan, orang transfer, baru dia teruskan ke supplier. Gitu ya. Supplier nanti yang mengirimkan barang itu atas nama si dropshipper ini. Jadi dia jualan tanpa modal. Enak, gitu. Jual tanpa modal, dia nggak harus packing barang, dia nggak harus punya gudang, dia nggak harus beli barang yang buruk. Kalau ada orang pesan baru dia teruskan ke supplier yang mengirimkan atas nama dia. Nah ini kan ada model jual beli seperti ini sekarang, ya, dropshipping gitu ya. Berarti kan dia menjual barang yang belum dimiliki. Dia belum punya barang, cuma sekedar modal foto sama deskripsinya aja gitu ya. Nah apakah itu masuk dalam hadis ini? Ya, apakah masuk dalam larangan hadis ini sehingga hukum menjadi haram? Gitu ya. Nah di situ nanti pertanyaannya, ya, maka harus dicari apa konteksnya. Kalau kita memahami secara tekstual, gampang, kesimpulannya haram gitu aja. Pokoknya semua barang yang belum kita miliki kita jual berarti haram. Ya, gampang kalau kita pengen memahami secara tekstual aja gampang. Tapi ulama nggak begitu. Ulama itu kan melihat konteksnya apa supaya kesimpulan hukumnya benar. Ya. Nah di sini nanti kita menemukan penjelasan dari para ulama, ya, bahwa kenapa Nabi melarang tadi menjual barang yang belum dimiliki. Ilat larangan menjual barang yang belum dimiliki adalah ketidakpastian dari ketersediaan barang yang dapat merugikan pembeli. Jadi titik keharamannya bukan karena barangnya ada atau belum ada, tapi kepastian, ya, dari ketersediaan barang itu. Jemaah sekalian, karena dulu di masa Rasulullah SAW, pasar itu kan masih jarang, ya. Pasar itu masih tidak seperti sekarang. Kalau kita, ya, ada toko serba ada, ya. Segala macam barang ada di toko itu, di pasar, di swalayan, di mana-mana. Di pasar itu ada yang kecil, ada yang besar, ya. Setiap kecamatan ada pasarnya. Di zaman Nabi kan itu, di zaman Nabi itu pasar itu, ya, cuma di kota-kota besar, di Madinah, dan itu pun kalau mau cari pasar yang lain jauh, harus lewat padang pasir yang ada resiko dibegal dan seterusnya di zaman itu. Ya. Kemudian barangnya pun nggak selengkap seperti sekarang. Ya. Nah jadi kalau orang mau pesan barang dan barang yang belum dia punya, ya, kalau dia main terima begitu saja itu gambling, spekulasi. Karena boleh jadi barangnya ada atau tidak di pasar itu. Ketika barangnya nggak ada, orang sudah pesan, rugi Pak. Ya. Dan nunggu lama ternyata nggak ada barang, rugi waktu dan seterusnya. Ya. Sehingga ada ketidakpastian. Nah itu yang dilarang dari maksud dari larangan Rasulullah SAW itu ketidakpastian barangnya. Artinya apa? Artinya kalau kita menerima pesanan orang, barangnya belum kita punya, tapi kita bisa memastikan ketersediaan barang itu dan barangnya jelas, berarti boleh. Nah ini pemahaman yang kontekstual. Ya. Maka nanti kaidahnya, ya, setiap barang yang belum ada dan tidak pasti ada atau tidaknya nanti tidak boleh berjual beli. Tapi sebaliknya, kalau barangnya belum ada, tapi dipastikan nanti akan ada, ya, bisa dijamin ketersediaannya, maka berarti boleh diperjual belikan. Jadi yang nggak boleh itu adalah spekulasi. Kita nggak punya barang, kita nggak tahu ini barang bakal ada apa enggak, ya udah dijual. Ya. Maka, ya, apa alasan dari penjelasan ini? Ya kenapa kok
bahwa sebetulnya yang diharamkan bukan karena barangnya belum ada, tapi karena barangnya tidak pasti. Dari hadis yang lain, ya, makanya memahami hadis tidak boleh cuma satu hadis. Kita harus menggabungkan dengan hadis yang lain. Dalam hadis yang lain, ya, ketika Muhammad SAW hijrah ke Madinah, masyarakat di Madinah pada itu banyak petani kurma. Jadi dengan Makkah yang kebanyakan pedagang, ya, di Madinah itu banyak petani. Di Madinah waktu itu ada kebiasaan di mana kalau orang beli kurma itu jauh sebelum panen. Jadi panennya setahun 2 tahun lagi orang sudah booking, ya, sudah pesan kurma ke petani. Pokoknya nanti kalau panen saya beli, ini saya bayar sekarang. Ya. Itu namanya jual beli salam, akan salam dalam istilah bahasa Arabnya, bukan salam assalamualaikum, bukan. Ini salamnya nggak pakai alif. Kalau salam assalamualaikum itu kan pakai alif. Salam, kalau ini salam. Itu jual beli pre-order kurma, jual beli kurma sebelum panen. Jadi setahun atau 2 tahun sebelum panen orang sudah beli. Kenapa kok orang beli kurma ini sebelum panen? Karena kalau pas panen dia beli harganya mahal. Ya. Makanya masyarakat di Madinah biasanya kalau beli kurma sebelum panen lebih mungkin duluan, biar harganya murah. Dan kita pesan tiket pesawat biasanya kalau jauh-jauh hari itu dapat harga lebih murah. Nah, jadi ada kebiasaan seperti itu. Nah, Rasulullah SAW ketika hidup Madinah tahu ada kebiasaan begitu. Bagaimana respon Rasulullah? Tapi ternyata membolehkan jual beli itu dengan syarat kurmanya harus jelas. Jika itu maklumin, wawasil maklumin, juga ajarin maklumin. Kalau mau membeli kurma jauh sebelum panen, maka harus dijelaskan dengan berat yang jelas, takaran yang jelas, dan waktunya harus jelas kapan mau diserahkan. Jadi ternyata Nabi membolehkan, padahal kurmanya belum dipanen. Tapi kita Nabi membolehkan jual beli kurma, padahal kalau kita lihat hadis yang tadi, jangan jual barang yang belum dimiliki. Nah ini barang itu bukan hanya belum dimiliki, belum ada barang, karena belum tumbuh, belum dipanen, belum ada, baru sekitar pohonnya aja. Ternyata dia membolehkan jual itu, tapi dengan syarat apa? Syarat kurmanya harus jelas. Berapa kilo yang mau dipesan? Gitu. Berapa jenis kurmanya apa? Nah kalau hijau baru boleh. Hijau itu apa? Hijau itu kalau di kampung itu ada orang beli padi atau beras sebelum panen. Tapi akarnya begini, ada petani yang punya sawah, gitu. Panennya bulan depan atau 2 bulan kemudian, dia sudah beli. Nanti pokoknya berapapun hasil panennya saya beli harganya sekian, saya bayar sekarang. Berapapun hasil panen, nah itu yang nggak boleh dibeli. Kenapa? Karena kalau makan dan berapapun hasil panen itu nanti nggak jelas berapa kita nanti yang dihasilkan. Boleh jadi mungkin ya hasilnya banyak sehingga pembeli untung, atau boleh jadi misalnya ternyata panen gagal, padahal sudah bayar duluan di awal. Nah ini tidak boleh. Jadi harus pasti kalau mau pesan beras tadi sebelum panen, maka kalau ikut hadis yang tadi harus dijelaskan berapa kita yang dipesan. Saya pesan 2 kintal, ya nanti kalau panen saya terima 2 kintal, saya bayar dari sekarang, itu boleh. Jadi kalau usaha semuanya 5 kintal, yang diserahkan cuma 2 kintal sesuai perjanjian. Kalau ternyata kurang dari 2 kintal, maka petani punya hutang. Ya. Gimana dia cari beras dari sawah temannya misalnya, atau dia kembalikan sebagian uang dari pembeli, tapi akan jelas. Ya. Nah, maka apa kemudian yang dilihat dari hadis tadi bahwa Nabi membolehkan kurma ya dijual belikan sebelum dipanen, ya, bahwa tidak masalah kita memperjualbelikan barang yang belum ada pada saat akad ini, ya, pada saat pemesanan barang yang belum ada dengan syarat barangnya itu jelas, barang apa yang baru pesan, bagaimana spesifikasinya. Kalau misalnya tadi buah itu, ya buahnya berapa kilo, ya, jenisnya jenis apa, harus disebutkan dengan jelas. Kemudian kapan diserahkan, itu ada perjanjiannya ditulis dengan jelas, ya. Jadi dibolehkan, ya. Dengan syarat tadi barangnya jelas, yang kedua ketersediaannya juga jelas, bukan gambling, bukan spekulasi. Nah ini maksud dari hadis ini jelas, ya. Jadi ketahuan ya, dengan melihat konteksnya, dengan melihat bagaimana ilah hukumnya, sehingga pemahamannya atau kesimpulan hukumnya tidak salah. Ya mungkin boleh jadi ada juga ulama yang memahami secara tekstual, ada juga pasti, ya. Karena kemarin kita bahas bahwa ulama itu juga menggabungkan dua, ada ulama yang tekstual, ada ulama yang lebih kontekstual, itu ya wajar, ya. Karena dari dulu juga sahabat Rasulullah SAW juga ada yang tekstual, ada yang kontekstual. Ada yang sahabat Nabi yang melihat perintah Nabi apa adanya, itu perintahnya itu dilaksanakan. Tapi ada juga sahabat Nabi yang melihat substansi dari perintah itu.
seperti yang kita pernah ceritakan tentang kisah perang Bani Quraidah, ya. Ada dua sahabat yang terpecah, gitu. Ada yang memahami perintah Nabi secara tekstual, pokoknya jangan sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraidah, meskipun sudah maghrib. Tapi ada yang memahami secara kontekstualnya, secara substansinya. Perintah Nabi itu maksudnya supaya cepat-cepat di jalan. Ya, tapi kalau kalau di jalan keburu maghrib ya kita asar jalan. Ya. Nah, jadi terbagi dua. Jadi memang wajar saja. Tapi memang konsekuensinya kalau kita memahami hadis secara tekstual, itu agak sulit memang. Apa-apa jadi haram. Apa-apa jadi dropshipping jadi haram, gitu ya. Jual beli berapa jadi haram dan seterusnya. Kalau memahami hadis secara tekstual. Makanya paling tepat kalau kita melihat hadis-hadis terkait muamalah itu dipahami secara kontekstual, melihat bagaimana substansinya sehingga pemahamannya itu. Ya. Baik, terus sekalian saya pindah ke hadis yang kedua. Ini contoh hadis yang dipahami secara kontekstual, yaitu hadis tentang larangan menggabungkan hutang piutang dengan jual beli. La yahillu salafun wa bai'un. Kata Rasulullah SAW, tidak halal transaksi hutang piutang yang dicampur dengan transaksi jual beli. Hutang dan jual beli tidak boleh dicampur, kata Rasulullah. Jangan dijadikan dalam satu transaksi. Ya, hutang dengan jual beli tidak boleh digabung. Haram, tidak halal, kata Rasulullah. Nah, maksudnya apa? Kita misalnya kalau ke warung beli barang, gitu ya, dan warung tangga. Tapi kita juga kadang-kadang utang juga. Jadi beli plus utang. Boleh nggak begitu? Apa maksud dari hadis ini? Ya. Nah di sini maka harus dipahami secara kontekstual. Jadi pahami konteksnya apa? Bagaimana Nabi bisa melarang itu? Apa alasannya? Apa alasan Nabi menggabungkan antara akad jual beli dengan utang? Apa maksudnya? Karena kalau dipahami secara tekstual apa adanya, kalau jadi kan fatwa yang keluar ya bisa jadi kurang tepat. Contoh misalnya ada sebagian tokoh agama ya, atau ustadz di Indonesia ya, yang mengharamkan misalnya pesan makanan lewat online, ya, GoFood. Kenapa alasannya? Alasannya karena di sini tidak boleh menggabungkan antara jual beli dengan hutang. Karena kalau kita pesan makanan lewat online, lewat ojek online, itu ada dua transaksi yang berlaku. Ada akad hutang, di mana kita berhutang kepada driver Gojek karena dia yang memberikan makanan dulu, dia nalangin dulu, ya. Kita kan langsung bayar, ditalangin dulu sama si drivernya untuk beli makanan itu. Kemudian begitu sampai ke rumah, ya, kita bayar ongkos kirim plus hutang yang tadi, ya, ongkos makanan plus ongkos kirimnya. Berarti ada dua akad, ada akad hutang, ada akad jual beli jasa kirim. Jual beli jasa pengiriman. Oh berarti itu akan di situ. Ada akad hutang, ada akad jual beli. Oh berarti haram. Ya, kenapa? Bisa mengatakan tidak halal menggabungkan antara hutang dengan jual beli. Ada nggak? Dicari fatwanya ada yang mengharamkan GoFood itu. Ya. Padahal itu hobinya ibu-ibu ya. Kalau malas keluar itu beli mahal GoFood kan enak ya. Gak perlu ngantri, gak perlu macet-macetan, gak perlu panas-panasan keluar. Ya, cukup lewat online aja itu memudahkan banget. Ya. Tapi ternyata katanya haram. Kenapa? Karena ada hadis yang melarang menggabungkan antara jual beli dan hutang. Pertanyaannya, bagaimana relevansi hadis? Apakah masuk GoFood dari terhadap hadis ini? Ya. Maka di sini penting kita memahami secara konteks bagaimana hadis maksud dari hadis ini. Nanti para ulama menjelaskan, misalnya Imam Ahmad mengatakan bahwa maksud larangan menggabungkan dua akad tadi jual beli dengan hutang adalah kalau melahirkan konsekuensi riba atau gharar tidak dilaksanakan. Ya. Riba itu gimana contohnya? Riba itu begini Pak. Ya. Menggabungkan hutang dengan jual beli yang akhirnya riba itu baru nggak boleh. Yaitu ketika jual beli itu jadi syarat dan hutang. Tidak boleh hutang kalau nggak ada jual belinya. Contoh misalnya ini contoh yang haram ya, dua akad yang haram. Ada seorang petani, dia pengen bercocok tanam, dia pengen minjem modal ke pengusaha. Ya. Pengusaha mau kasih pinjam, ya saya kasih pinjam 10 juta, tapi dengan syaratnya apa? Nanti kalau kamu panen, hasil panennya jual ke saya, tapi dengan harga yang lebih murah dari pasar. Ya.
Dengan terpaksa si petani itu menerima syarat itu karena dia butuh pinjaman, dia butuh dana. Ya. Dia sepakat syarat itu, syarat yang memberatkan karena dia harus menjual hasil panennya kepada si pengusaha dengan harga yang lebih murah. Nah, karena dua akad itu ada akad hutang, ada akad jual beli, dijadikan satu dalam satu klausul di mana jual beli itu menjadi syarat dari hutang. Si petani itu boleh mengutang ke pengusaha 10 juta dengan syarat harus dijual kepada petani si pengusaha sebenarnya dengan harga yang lebih murah dari harga pasar. Nah, ini kan ada kezaliman di situ, ada riba di situ. Si petani itu mendapat syarat yang memberatkan dia, menguntungkan si pengusaha. Jadi harus menjual sebenarnya dengan harga yang lebih murah. Dia terpaksa menerima itu karena apa? Karena dia butuh pinjaman. Itu namanya riba. Karena riba itu kan setiap keuntungan yang didapatkan oleh pemberi pinjaman dari hutang yang dia berikan. Jadi namanya hutang itu tidak boleh ada keuntungan. Kira-kira begitu. Nah, jadi ini makna yang dimaksud dengan hadis ini. Jadi kalau gabungan antara hutang dengan jual beli itu menghasilkan konsekuensi riba, di mana biasanya jual beli itu menjadi syarat dari hutang. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau gofood tadi jual belinya itu jadi syarat dari hutang apa bukan? Bukan ya. Hutang itu bukan menjadi akar utamanya. Hutang kita ke driver Gojek itu alasan kemudahan aja. Daripada nanti Gojeknya bolak-balik ngambil uang ke kita, kemudian nanti baru beli makanan barang ke rumah kita, itu kan jadi bolak-balik efisien. Sehingga driver tahan dulu, dia bayar dulu, baru sudah sampai kita bayar. Jadi alasan praktis saja, alasan kemudahan, bukan karena kemudian akan utamanya hutang, kemudian jual belinya ada karena hutangnya itu bukan. Ya, alasan kemudahan itu, sehingga tidak termasuk dalam kategori riba kan, tidak ada riba kan. Tidak ada riba karena akad jual belinya itu bukan konsekuensi dari akad hutang. Akad hutang itu hanya sebatas kemudahan saja, untuk alasan kemudahan. Kira-kira paham ya? Jadi itu bagaimana cara memahami hadis kalau kita melihat dengan penjelasan para ulama. Jadi kita tidak melihat hanya secara tekstual saja. Ya. Karena harus ada alasan logis kenapa Nabi melarang itu. Nah, kalau cuma melarang menggabungkan dua jual beli jual beli hutang saja tanpa ada alasan logisnya ini, ya maka tidak sesuai dengan maksud syariat. Ya. Harus dipahami ilah. Kita masuk ke hadis yang ketiga. Kita banyakin contoh aja ya. Ini hadis ketiga dari Muhammad SAW bersabda, orang-orang muslim bersekutu dalam hal rumput, air, dan api, dan hasil penjualannya haram. Jadi tiga hal ini tidak boleh ada yang harus dimiliki bersama. Tidak boleh ada orang memperjualbelikan. Rumput, air, dan api kata Nabi. Penjualannya haram, hasil penjualannya haram. Jadi kalau ada orang jualan rumput, jualan air, jualan api, itu hasil penjualannya haram kata Rasulullah SAW. Itu maksudnya apa? Konteks. Berarti kalau kita paham secara tekstual saja, jual beli air itu haram, jual beli rumput itu haram, jual beli api itu haram. Kasihan tukang galon, ya. Kasihan tukang korek api. Ya. Itu haram semua tuh hasil penjualannya. Karena hadisnya mengatakan begitu. Tidak boleh kita jual beli air, tidak boleh jual beli rumput, tidak boleh jual beli api. Hasil penjualannya haram. Hadisnya sahih. Nah, apa maksud dari hadis ini? Itu yang penting. Jadi bukan cuma melihat teksnya saja, tapi melihat konteksnya. Apa maksud dari hadis ini? Ya. Pada saat apa Nabi itu mengeluarkan larangan tersebut? Bagaimana kondisinya? Ya. Jemaah sekalian, di zaman dulu itu, ya, di zaman Nabi, kadang-kadang ketika musim kering, sumur itu kan kadang-kadang kering semua. Mungkin cuma ada satu sumur yang bisa berair dan bisa menjadi sumber kehidupan untuk kota Madinah. Jadi kalau sumur itu dikuasai, ya, kemudian orang harus beli, orang harus kemudian membeli atau membayar untuk minum itu kan sehingga akan memotorkan. Sehingga di sini sebetulnya ilahnya adalah memonopoli sumber daya alam. Jadi sumber daya alam yang harus dinikmati oleh kepentingan umum, tapi kemudian dikuasai oleh segelintir orang, ya, sehingga memotorkan daya alam. Misalnya ada mata air di suatu tempat, ya, yang menjadi sumber air bagi warga desa. Warga desa itu ambil dari situ semua. Tapi kemudian dikuasai, ya, orang tidak boleh masuk ke situ kecuali harus bayar, kecuali harus membeli.
Nah ini yang tidak diperbolehkan seperti itu. Jadi memonopoli sumber daya alam. Kalau orang dalam konteks sekarang jual beli aqua, jual beli bahan kemasan, itu bukan memonopoli sumber daya alam. Kita bisa aja ambil air dari sumur, ambil air kita misalnya masak, air sendiri kan bisa. Cuma kenapa kita tetap beli itu air minum kemasan? Karena yang dijual bukan air, yang dijual apa ya? Kemudahan pengemasan. Ya, jadi kita nggak harus bergumul salam dulu untuk ngambil air, nggak harus Pak. Ya. Kita nggak harus masak air dulu, baru kita minum, nggak harus. Kita ambilnya itu udah, ketika telepon tukang galonnya, ya, diantar ke rumah, bisa langsung kita minum. Itu yang dibeli, yang dijual itu yang kemudahannya, praktisannya. Ya, bisa aja kita misalnya tadi ya kita ambil air dari sumur, kalau kita masuk sendiri kita minum, kan? Boleh juga bisa seperti itu, tidak dihalangi. Jadi ini bukan menjual atau bukan monopoli sumber daya alam, bukan. Karena yang jual bukan airnya, seperti yang jual adalah pengemasannya dan seterusnya. Nah, nanti penjelasan yang lain ini Pak. Maksud tanaman jual beli air dalam bahasa itu, apabila air itu berada di tempat yang bukan di perorangan, seperti di sungai, danau, laut, mata air hujan, itu tidak boleh dijual-belikan, karena itu milik bersama. Ya. Jika air itu berada di tempat yang sudah menjadi milik seseorang, seperti di sumur pribadi, atau air itu sudah dikumpulkan di wadah, ya, atau kemasan seperti di botol, ember, bak, dan sebagainya, maka tidak masalah memperjualbelikannya karena dianggap milik pribadi. Jadi kalau ini adalah tempat umum, milik umum, maka tidak boleh dijual. Tapi kalau sudah menjadi milik pribadi, kita ambil airnya dari sungai, ya, kita kumpulkan kayu bakar di hutan, lalu kita jual di pasar, ya, maka boleh saja, tidak ada masalah. Kita kemas airnya dalam botol, kita jual, walaupun air itu berasal dari sungai yang itu milik bersama. Tapi kalau sudah kita ambil pakai botol, pakai wadah, ya, jadi milik pribadi, boleh kita jual. Karena yang dijual adalah jasa mengemasnya, jasa mengantarnya itu yang dijual. Ya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan hadis. Tapi bukan berarti kemudian orang yang punya bisnis jual beli galon di sekolah haram, bukan ya. Jadi bukan itu maksud dari hadis yang barusan. Baik, saya kira jelas. Hadis yang berikutnya, nah, ini juga ada hadis yang mungkin akan memberikan pertanyaan buat kita ya. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, janganlah menyambut para pedagang dari luar atau talak kurban, dan jangan pula orang kota menjualkan barang orang desa. Ya. Jadi la yabi hadirun dibagi dalam bahasa Arabnya. Tidak boleh orang kota menjualkan barang orang desa. Jadi kalau ada orang desa datang ke kota, kemudian orang kota menjualkan barang orang desa, jadi calonnya, jadi brokernya, itu tidak boleh kata Rasulullah SAW. Jadi tanggulang itu tidak boleh. Kalau kita lihat di sini secara tekstual ya. Jadi ada petani di kampung, dia nggak jual langsung barangnya ke pasar, tapi dijualnya ke tengkulak. Tengkulak artinya menjualkan barang orang kampung ke pasar. Ya. Dan biasanya gara-gara itu petani ada di mata rantai makanan paling bawah. Ya. Petani itu harus kaya, ya. Tapi gara-gara dijual ke tengkulak harga murah, yang kaya bukan petaninya, yang kaya tengkulak. Nah ini bagaimana hukumnya? Apakah bisa dikaitkan dengan hadis ini? Jangan orang kota menjualkan barang orang desa. Apa maksudnya? Nah ini, ilat larangan orang kota menjadi calon bagi orang desa adalah mengelabui orang desa dengan melaporkan ketidaktahuannya terhadap harga pasar di kota. Jadi petani dari kampung ini kan zaman dulu belum ada WA, belum ada internet, belum ada bisa telepon, belum bisa. Jadi orang kampung kadang-kadang nggak tahu di pasar harganya berapa. Nah, dia mau berjalan ke pasar, dicegat sama orang. Udah kamu jangan ke pasar, jual ke saya aja. Ya, daripada kamu capek ke pasar, harganya sama, kamu jual ke saya aja. Kamu tinggal pulang lagi itu. Ya. Nah, dia jual ke orang yang mencegat tadi. Karena dia nggak tahu harga pasarnya lebih mahal. Kalau dia ke pasar bisa dijual lebih mahal. Karena dia nggak tahu harga pasar berapa, akhirnya dia jual ke si tengkulak tadi. Jadi tengkulak memanfaatkan ketidaktahuan si penjual dari kampung supaya bisa dapat keuntungan dari situ. Padahal kalau dia jual ke pasar bisa lebih mahal. Tapi karena dia nggak tahu harga pasar berapa, dia jual ke tengkulak. Nah itu yang tidak diperbolehkan itu adalah mengelabui penjual dari kampung. Mumpung dari kampung ini orang yang lugu, orang yang belum tahu informasi, dia dimanfaatkan.
dia beli seolah-olah harganya segitu, padahal itu harga jauh di bawah pasar. Jadi memanfaatkan ketidaktahuan orang yang di kampung. Nah, kalau artinya sebaliknya, kalau misalnya tukang pulang itu ya masih tahu bahwa harga pasar itu sekian, ini harga pasar itu kalau jual cabai sekilo itu harganya bisa 50.000. Tapi kalau kamu mau ke pasar, silakan sendirian, ya angkut sendiri, ya kamu bawa mobil sendiri misalnya. Tapi saya tawarkan yang lebih mudah, ini aja jual ke saya 30.000. Gak usah lihat, gak usah dibawa ke pasar, gak usah ada ongkos transport segala macam, kita jual sampai 30.000 lebih murah. Tapi kamu gak usah capek-capek ke pasar. Nah kalau si petani tahu harga pasar berapa, lalu dengan kerinduan dia memberikan harga menjual atau kurang harga lebih murah, maka gak ada masalah. Karena berarti tidak ada yang ditipu, tidak ada yang dikelabui. Itu maksud dari hadis ini. Jadi larangannya adalah kalau ada orang merugikan orang lain dengan cara tadi menipu, ya, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Mohon maaf kadang-kadang kita ini banyak orang jualan gitu ya, itu kadang-kadang berusaha menyesatkan, walaupun informasinya tidak sepenuhnya salah. Contoh misalnya ya ada orang jualan peci, ya, jualan peci hitam gini, di dalamnya ada tulisan Pak, anti air, anti air. Orang kan mengira anti air, kalau kena air nggak rusak. Ternyata maksudnya apa? Maksudnya adalah jangan kena air. Jadi anti jangan kena air. Jadi ini informasi yang ambigu. Nah ini tidak sepenuhnya salah, tidak sepenuhnya bohong. Ada usaha untuk menyesatkan pembeli. Atau yang paling banyak ya, diskon 70%, diskon 90%. Padahal harganya dinaikin dulu. Naik dulu kalau diskon mahalnya segitu. Ini sebetulnya ya tidak terlalu bohong juga, tapi kurang jujur ya. Jadi bukan diskon dari harga asli, tapi diskon dari harga yang sudah naik itu. Seolah-olah ada diskon, padahal ternyata ya, harganya masih gitu. Karena kenapa dikasih begitu? Karena itu untuk menarik secara psikologis itu lebih menarik ya. Apalagi ibu-ibu kalau ada diskon makanya udah hijau ya. Kalau itu diskon 70%, wah dibeli walaupun ternyata harganya masih gitu ya. Nah ini kalau ada usaha untuk menyesatkan itu sebenarnya bermasalah ya. Kadang-kadang ada orang juga jualan kan di masalah juga ada ya. Ada orang jualan buah sepanjang ya, yang busuk-busuk taruh di bawah, yang bagus taruh di atas. Supaya orang nggak tahu ternyata di bawah itu ada yang busuk. Nah, kata Nabi, "Man ghasya falaisa minna." Siapa yang berbuat curang, mengelabui orang lain dalam menjual beli, maka bukan bagian dari umatku, kata Rasulullah SAW. Jadi itu ilatnya, mengelabui yang ini yang nggak boleh. Kita nggak boleh mengelabui orang dalam bisnis. Harus semua transparan, harus semua jujur ya, diinformasikan kepada pembeli atau konsumen. Tidak boleh informasi yang berusaha menyesatkan. Ya. Kadang ada orang jual buah Pak di pinggir jalan ya, harganya murah, 5.000 sekilo. Ya. Orang kan langsung tuh Pak ya berhenti. Ya ternyata 5.000 itu bukan yang dipajang itu harganya 20.000 sekilo. Terus yang mana 20.000? 5.000 sekilo itu yang di bawah yang jelek-jelek. Ya. Tapi harga yang ditaruh dengan buah yang dipajang ternyata sesuai. Ya. Nah itu sih sebetulnya trik aja, tapi trik itu sebetulnya kalau ada usaha untuk menyesatkan, nah itu sebenarnya dalam Islam kurang etis. Ya. Dalam adab jual beli itu kita harus berusaha untuk melakukan secara transparan, tidak boleh berusaha menyesatkan. Pokoknya dari Muhammad SAW dikenal sebagai seorang al-amin, orang yang terpercaya. Karena dalam berdagang beliau sangat transparan, sangat kemudian jujur, ya, amanah dalam berdagang sehingga diberi julukan al-amin. Tadi kita ya, banyak jual beli itu berusaha untuk menyesatkan kadang-kadang ya. Ada orang jualan kalau dalam zaman dulu kan ada modem ya, alat buat internet, kecepatannya up to 100 Gbps 3 per second ya, padahal itu ada tulisan up to ya, seolah-olah kecepatannya 100. Kalau nggak paham up to itu maksudnya apa ya, bisa dapat 100 GB per second asalkan yang pakai cuma dia doang sendirian ya. Kalau mau dia pakai banyak ya susah udah segitu. Karena disebut up to, ya bisa sampai. Itu kadang-kadang ada usaha menyesatkan. Tapi ya intinya adalah hadis ini memang dilarang, ada larangan orang kota menjual ke orang desa kalau ada usaha mengelabui
mengetahui si penjual dari kampung dengan manfaat dalam ketidaktahuan orang kampung dari harga sebenarnya yang di pasaran, ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa dalam memahami hadis, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita belajar hadis, maka sebisa mungkin kita juga membaca penjelasan para ulama, membaca syarahnya. Kalau Al-Quran kita baca tafsirnya, kalau hadis kita baca syarahnya, ya. Kita baca penjelasannya dari para ulama yang kompeten, ya, dari para ulama yang telah kemudian menggali di dalam terkait hadis itu. Karena dalam memahami hadis bukan cuma satu hadis kita pahami, tapi mengumpulkan banyak hadis dalam tema yang sama, kemudian pemahamannya bisa lebih utuh dan lebih tepat, ya. Nah, itu tugas para ulama, kita tinggal mengikuti saja, ya. Karena kadang-kadang ada orang yang kemudian terburu-buru, ya, menerima satu hadis, kemudian dia pahami dengan pemahaman sendiri, kemudian dia bahkan berani menyalahkan, ya, berani mengharapkan hanya dengan modal satu hadis saja. Jadi para ulama tidak begitu. Para ulama itu kemudian melihat hadis secara komprehensif, melihat banyak hadis, bukan hanya satu hadis. Makanya ulama mensyaratkan seorang ulama yang boleh menjadi seorang mujtahid, seorang yang boleh berfatwa mengeluarkan hukum, itu minimal dia sudah hafal ratusan ribu hadis. Kenapa? Kalau baru hafal 1-2 hadis, boleh kesimpulannya bisa kurang tepat. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan manfaat yang bisa kita ambil. Sebelum kita tutup, mungkin ada 1-2 doa yang ingin tambahkan atau yang bertanya tentang Allah terkait dengan materi kita di pagi hari ini. Silakan kalau ada. Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah, kita tutup kajian kita dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi